Ingin cara cepat jadi lebih tenang, fokusnya tajam, dan lebih kenal diri sendiri, cuma dalam hitungan menit tiap hari. Ada loh caranya. Latihannya sederhana banget. Selamat datang di Hening Sejenak. Hari ini kita bakal kupas tuntas soal meditasi nih. Yap, tapi lupain dulu deh gambaran yang rumit atau mistis gitu. Kita fokus ke meditasi sebagai latihan praktis aja buat pikiran kita. Betul, sesuatu yang bisa dilakukan siapa saja. Intinya sih sederhana banget. Kita kasih waktu sejenak buat diri sendiri, terus latih pikiran biar lebih sadar sama apa aja yang muncul. Entah itu pikiran, emosi, atau sensasi di badan gitu ya. Iya, tapi kuncinya tanpa ngejudge atau langsung ke bawah arus. Tujuannya itu bukan buat ngosongin pikiran loh. Justru sebaliknya ya, malah menyadari isinya dengan lebih jernih. Nah, itu dia. Di dalam sampai pemahaman diri yang lebih utuh. Dan itu bisa dirasain langsung di kehidupan sehari-hari kan? Pasti sangat terasa bedanya. Oke. Mari kita bedah lebih dalam nih. Kenapa sih latihan ini penting banget buat Anda? Monggo. Pertama, dan ini biasanya yang paling kerasa ya, bikin Anda jadi lebih tenang. Ampuh banget buat ngeredain rasa cemas. Secara ilmiah gimana tuh? Nah, secara ilmiah, ini karena meditasi bantu aktifin sistem saraf parasimpatetik. Itu loh mode rileksnya tubuh kita. Oke. Jadi secara fisik memang ada efeknya ya. Selain itu, riset juga nunjukin dampak bagus ke mood. Jadi lebih stabil gitu ya moodnya? Iya, suasana hati bisa lebih stabil, lebih positif. Terus kemampuan fokus sama daya ingat juga ikut keasah. Kalau kita melatih perhatian terus-terusan ya, Iya, betul. Latihan atensi yang konsisten. ini juga kayak jadi jendela gitu ya, buat kenal diri lebih dalam. Pas kita diam sejenak, suara hati atau intuisi jadi lebih kedengeran. Nggak keganggu sama berisiknya dunia luar atau pikiran yang lompat-lompat? Iya, jadi lebih pinter ngenalin pola pikir, termasuk yang negatif. Dan belajar buat gak langsung kejebak sama pikiran itu. Nah, ini poin penting. Konsep jarak psikologis yang muncul itu menarik banget. Anda belajar jadi pengamat. Maksudnya gimana tuh, pengamat? Jadi pas ada pikiran ganggu atau emosi nggak enak muncul, Anda nggak langsung bereaksi atau tenggelam. Oh, jadi kayak nonton gitu ya? Bisa dibilang gitu. Anda bisa lihat, oh ini rasa cemas muncul lagi, tanpa harus jadi si rasa cemas itu sendiri. Jadi nggak langsung panik atau sedih gitu ya? Iya. Kemampuan mengamati tanpa reaksi otomatis ini kunci buat ngelola respon emosi kita jadi lebih bijak. Masuk akal. Ini juga bisa numbuhin rasa bahagia dari dalam ya? Bukan cuma dari hal-hal luar. Tepat sekali. Kebahagiaan yang lebih sustainable. Dan ujung-ujungnya, semua latihan ini bangun ketangguhan mental. Anda jadi lebih, Lebih resilient, lebih tahan banting gitu. Nah, itu dia. Lebih tangguh hadapi stres dan tantangan hidup. Manfaatnya berlapis banget. Oke. Banyak banget ya manfaatnya. Terus pertanyaannya sekarang, gimana cara praktis mulainya? Gampang nggak sih? Gampang kok, tenang aja. Jangan dibayangin yang susah-susah dulu. Oke, siap. Gimana tuh? Coba mulai dari yang paling dasar. Duduk aja yang nyaman. Bisa di kursi, bisa di lantai. Terus? Terus, arahin perhatian Anda ke sensasi nafas. Rasain aja udara masuk lewat hidung, perut, atau dada ngembang, terus udara keluar lagi. Udah itu aja dulu. Sesimpel itu ya? Iya, atau bisa juga coba teknik body scan. Body scan. Apa tuh? Itu cara sistematis buat ngerasain sensasi di seluruh tubuh. Mulai dari ujung jari kaki, pelan-pelan pindahin fokus perhatian ke atas. Ke betis, paha, perut gitu? Iya, terus sampai ke puncak kepala. Cukup amati aja sensasi apapun yang ada. Hangat, dingin, kesemutan, tegang, rileks. Nggak usah diubah-ubah atau dinilai ya? Nggak perlu, cukup diamati aja. Oke. Nah, kuncinya apa nih biar berhasil? Kuncinya satu, konsisten. Kayak ngelatih otot di gym aja. Oh, jadi perlu diulang-ulang gitu ya? Betul. Latihan rutin, meskipun cuma 5-10 menit sehari, itu udah kayak bikin jalur baru yang lebih kuat di otak kita. Jalur kesadaran gitu ya? Bisa dibilang begitu. Dan ini penting banget diingat. Pikiran pasti bakal kelayapan. Nah, ini nih yang sering bikin orang nyerah biasanya. Iya, padahal itu normal banget. Itu bukan tanda gagal, itu emang sifat alami pikiran kita. Terus gimana dong kalau pikiran udah kemana-mana? Tugas Anda bukan maksa pikiran berhenti, tapi tiap kali Anda sadar pikiran udah ngelantur ke masa lalu, masa depan, atau lagi ngejudge, cukup sadari aja, oh pikiran saya lagi jalan-jalan nih. Terus? Terus, dengan lembut,
Tanpa marah atau kecewa sama diri sendiri, balikin lagi perhatiannya ke nafas atau sensasi tubuh. Oh, jadi proses balikin fokusnya itu yang penting. Nah, justru itu latihannya. Setiap kali Anda berhasil sadar dan balikin fokus, Anda lagi ngelatih otot kesadaran Anda. Oke, paham sekarang. Proses kembalinya itulah intinya. Dan pilihannya kan banyak juga ya, nggak cuma duduk diam. Banyak banget ada walking meditation, meditasi sambil jalan, fokusnya ke sensasi langkah kaki. Oh, menarik tuh. Ada lagi? Ada teknik relaksasi mendalam kayak yoga nidra, itu malah seringnya sambil tiduran. Wah, enak dong ya. Bisa jadi, jangan ragu juga pakai bantuan. Banyak aplikasi bagus, video panduan di YouTube, atau buku buat bantu mulai dan jaga konsistensi. Jadi banyak alat bantunya ya. Intinya sih, semua metode ini ngelatih bagian otak yang berhubungan sama kesadaran diri dan ngatur emosi. Jadi kayak bikin ada jeda gitu ya antara kejadian sama respon kita. Persis. Ada space gitu. Jadi alih-alih kita reaksi otomatis aja berdasarkan kebiasaan atau emosi sesaat, Kita jadi punya pilihan. betul, punya pilihan buat ngerespons dengan lebih sadar, lebih terukur. Dan enaknya lagi, latihan kesadaran atau mindfulness ini nggak cuma pas duduk diam aja kan ya. Nah, ini dia, bisa dibawa ke aktivitas sehari-hari. Contohnya gimana tuh? Misalnya pas sikat gigi, bener-bener rasain sensasi sikatnya, pasta giginya, atau pas minum teh, cium aromanya, rasain hangatnya, nikmatin tiap tegukan. Jadi benar-benar hadir di momen itu ya. Iya, bener-bener hadir dan sadar sama hal-hal simpel ini bisa banget ningkatin kualitas pengalaman kita. Bisa bikin lebih happy juga seharian. Kasih suntikan energi positif gitu ya. Itu poin yang krusial. Melatih kesadaran pas meditasi formal, itu tujuannya biar kualitas kesadaran itu nular ke semua aspek hidup kita. Oke deh. Jadi kesimpulannya nih ya, meditasi itu alat bantu yang praktis banget. Bisa buat siapa aja, buat ngelatih pikiran biar lebih tenang, fokusnya ningkat, stres berkurang, dan jadi lebih akrab sama diri sendiri. Dan nggak perlu sempurna. Nah, iya. Gak usah ngajar sempurna. Yang penting niat buat mulai, nyoba, dan lakuin secara konsisten. Sekecil apapun langkah awalnya. Betul. Ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda nih. Apa tuh? Kalau kesadaran, ketenangan, kejernihan ini bisa Anda latih dan temuin pas lagi hening, meditasi, gimana ya caranya bawa kualitas berharga ini ke tengah-tengah riuhnya kesibukan? Atau pas lagi diuji sama tantangan berat gitu ya? Nah, itu dia. Gimana caranya bawa kualitas itu ke momen-momen itu? Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut. Pertanyaan bagus tuh. Nah, Anda udah nyimak sampai akhir nih ceritanya. Udah dapet ilmunya ya? Tapi kok kayaknya belum follow, subscribe, atau pencet like ya? Jangan-jangan Anda benci kami. Nggak mungkin lah ya. Bercanda kok. Terima kasih udah nyimak. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya di Hening Sejenak ya. Sampai jumpa!